Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak Mbak Yutani, pada sore hari ini saya nyicil tanam bawang merah. Belum selesai, cuma daripada nganggur, sore ini saya cicil beberapa bedeng sekalian gebyur ataupun membasahi bedengan untuk kita lakukan penanaman besok pagi. Ini tadi saya nyicil dapat beberapa bedeng itu. Nah, pada saat hari ini alhamdulillah cuaca lumayan bersahabat, panas, cuaca mendung. Nah, tapi pada pagi sampai sore hari ini alhamdulillah tidak ada hujan. Dalam beberapa hari ini tidak terjadi hujan yang deras, bisa dikatakan tidak ada hujan ya, tidak ada hujan. Walaupun beberapa hari yang lalu masih ada gerimis-gerimis sedikit, tapi sangat jauh berbeda dengan 1 minggu yang kemarin, yang mana hujan tiada henti beberapa hari tanpa ada jeda, deras-deras. Bahkan dari tanaman bawang merah banyak yang seloyo ataupun sakit. Nah, pada tanam ini kondisi cuaca bagus alhamdulillah. Semoga ini adalah awal yang baik untuk tanaman bawang merah kita. Nah, ini tanaman bibit yang saya pakai adalah bibit Thailand nganjuk, yang mana pada kesempatan musim penghujan seperti ini tergantung kepada petaninya ya, pada kita sendiri Kang Mbak Yu, seberapa baik kita mentreatmentnya ataupun merawatnya. Kalaupun perawatan kita bagus, insya Allah akan selamat. Walaupun di musim penghujan ini relatif memang kalau Thailand itu agak rawan dibanding bibit yang lain seperti bauji. Kalau bauji relatif aman, relatif mudah, walaupun juga tidak menutup kemungkinan terserang serangan jamur, tapi lebih relatif tahan daripada Thailand. Kalaupun untuk yang tidak mau ngambil resiko bisa pakai bibit bauji, tapi kalau yang suka tantangan silahkan pakai Thailand. Memang kalau dari segi harga dan secara kualitas dan kuantitas, secara mutu memang bagusan Thailand, dan juga secara kuantitas ataupun secara jumlah bobot itu memang menang Thailand. Oke. Tapi yaitu kelemahannya, dia tidak tahan atau kurang tahan dengan cuaca hujan, sehingga rawan kena jamur. Bagi petani yang senior-senior mungkin itu sudah gampang ya untuk ngurusi, tapi untuk yang pemula seperti kita ini mungkin ya agak bingung juga ya. Jadi kita belajar juga Thailand bagaimana kita bisa merawatnya dengan bagus. Cuma ya kita harus persiapan dari awal, mulai dari olah lahan yang tepat, bibit yang bagus, serta yang ketiga perawatan, baru itu yang penting. Nah, untuk dari olah lahan seperti di video sebelumnya bisa Kakak Mbak Yu cek apa aja yang perlu dimasukkan di olah lahan, seperti apa pengolahan yang bagus, bisa dilihat di video sebelumnya. Yang kedua bibit, untuk masalah bibit insya Allah bibit ini bagus. Bibit ini lumayan tua sebenarnya. Jadi masa simpannya sudah 6 bulan ini, sudah 6 bulan. Nah, untuk bibit yang masa simpannya sudah tua, sudah umurnya sudah mencukupi, tidak perlu kita peges. Ini cuma saya sebrut ya, cuma saya tarik itu, jadi kadang ada yang daunnya tersisa segini, tidak masalah. Ini sudah di sini, tunas itu sudah di pucuk nih, jadi tidak perlu dipotong. Itu yang perlu diingat, bahwa bibit kalau tua tidak usah dipeges, tidak usah dipotong itu umbinya. Ya kita cuma hilangkan daunnya saja. Bahkan kalau saya cuma saya sebruti ini juga ada keuntungan di musim penghujan ini, apa, untuk melindungi umbi dari serangan jamur. Ini sangat penting untuk Kakak Mbak Yu ketahui, bahwa untuk musim penghujan usahakan bibit ini jangan sampai dipotong. Kalau dipotong bahayanya rawan kemasukan jamur itu ya.
dan juga cuaca yang banyak hujan nanti rawan busuk juga itu. Jadi seperti apa bibit yang bagus? Ya usahakan bibit yang sudah siap, bibit yang siap tumbuh ya, siap tumbuh ya, sekali lagi siap tumbuh bukan siap tanam. Kalau siap tanam 2 bulan 1 bulan pun siap tanam, cuma tumbuhnya entah. Jadi kita usahakan bibit yang siap tumbuh. Dan kalau siap tumbuh kita buat seperti ini, tidak usah dipeges. Jadi selain dia akan cepat tumbuh, kedua dia tidak mudah terserang serangan penyakit atau jamur. Itu trik bagaimana membuat bibit ini cocok di musim penghujan. Terus untuk masalah pengolahan sudah, bibit sudah, terus treatment ataupun perawatan ya. Nah, untuk masalah perawatan usahakan untuk masalah pupuk. Untuk masalah pupuk, untuk unsur nitrogen harap dikurangi ataupun dibuat seminim mungkin kalau musim hujan, karena itu akan menjadi penyebab utama dari serangan jamur. Karena ketika kondisi tanaman itu kelebihan nitrogen, itu akan menyebabkan tanaman terlalu tinggi, terlalu lemah, daunnya lemas, tipis, sehingga sangat mudah sekali diserang oleh jamur. Jadi pupuk apa yang tepat? Kita tinggikan fosfatnya seperti yang kita lakukan, seperti fosfat kita berikan di awal atau dasaran. Nah, karena fosfat itu sulit terserap sehingga kita berikan jauh-jauh hari, makanya sering sekali fosfat itu dijadikan sebagai pupuk dasaran. Nah, itu terus jangan lupa kalium juga harus kita berikan. Kalau saya, menurut pengalaman saya, dari pupuk pertama saya sudah masukkan kalium dulu. Ya tidak banyak, tetapi lumayan porsinya saya tambahkan di pemupukan pertama. Jadi kalaupun seumpama kita pakai NPK itu, NPK 1616, NPK berimbang, itu akan saya tambah kalium. Gunanya apa? Untuk memperkuat tanaman biar tanamannya itu kokoh. Itu masalah pemupukan. Untuk pemupukan ke satu itu ya, biasanya NPK 1616 itu sudah cukup, tapi saya tambahi kalium ataupun juga fosfat. Jadi sama perbandingannya itu tidak menjadi 16-16-11, bisa jadi menjadi 16-20-18 seperti itu. Jadi N nya 16, P nya 20, K nya 18. Jadi N nya kita tidak tambahi fosfat sama kalium, sehingga perbandingannya tinggi P dan K, N nya tetap. Itu untuk pemupukan kedua, tinggal lihat kondisi. Kalaupun sekiranya kurang subur, bisa kita tambah N di pemupukan kedua. Kita lihat kondisi aja lah. Kalaupun kondisi membutuhkan penambahan N, tambahi. Kalau tidak, ya apa yang perlu dimasukkan, apa yang perlu dikurangi, kita setting di pemupukan kedua. Untuk yang ketiga, gitu kita maksimalkan di kalium, karena pemupukan ketiga biasanya untuk pengisian umbi ataupun masa generatif itu. Kalaupun untuk masalah penanganan penyakit, kita memang maksimalkan di fungi ya. Untuk musim hujan, kalaupun hama relatif tidak terlalu, walaupun tidak terlalu, tetap kita antisipasi juga, cuma lebih condong ke fungi yang banyak. Untuk fungi apa yang perlu kita masukkan? Kita persiapannya ini cuma sekedar persiapan saja. Kita tidak tahu apa yang ke depan yang akan menyerang, cuma untuk persiapan kita harus siap-siap. Beberapa fungi yang mungkin Kakak Bayu sering pakai itu harus segera kita persiapkan. Kalaupun saya, fungisida, kontak dan sistemik itu akan saya persiapkan. Yang pertama mungkin kita persiapan tembaga, yang jelas itu sangat penting untuk tembaga. Fungisida kontak yang mana dia itu bisa menetralisir serangan jamur. Dan manfaat kedua tembaga itu adalah basa. Nah, kita tahu penyebab dari adanya serangan jamur itu rata-rata akibat kondisi lingkungan yang asam. Nah, keunggulan dari tembaga adalah selain dia itu fungisida kontak, dia mampu menaikkan pH dari lingkungan ataupun pH dari
tanaman kita. Kalau kita semprotkan nanti daunnya akan terlapisi oleh larutan basah, yang mana dia itu bisa menetralisir kondisi asam dari lingkungan tanaman, karena kita tahu air hujan itu sangatlah asam. Nah, dengan fungisida Kompak plus larutannya itu tembaga, insya Allah ini akan ada double perlindungan. Itu yang kedua, mungkin bisa Kakang Bayu tambah seperti klorotalonil ataupun mankoseb. Cuma kalaupun yang kayak antrakol itu kita kurangi dulu di musim penghujan, bagusnya itu di musim kemarau. Kita cari fungisida yang panas seperti Zineb atau mankoseb ataupun juga yang klorotalonil. Untuk yang sistemik menyesuaikan dari serangan, biasanya sistemik itu lebih spesifik. Kalaupun serangan jamur akibat embun bulu, kita bisa pakai yang berbahan aktif simoksanil, fluopicolit, ataupun juga yang spesifik di embun bulu ataupun biasanya embun bulu itu. Kalaupun untuk yang bercak itu lain lagi bahan aktifnya. Biasanya bahan aktifnya seperti carbendazim, golongan triazol, itu bisa kita persiapkan. Untuk jenis bercak-bercakan, bercak ungu, bercak daun, antraknosa, itu bisa kita masukkan di bahan aktif carbendazim, triazol dan lain sebagainya. Ataupun untuk yang spektrumnya luas dan bisa mencakup segala jenis jamur, bisa kita masukkan dari golongan strobilurin, yang mana bahan aktifnya seperti azoxystrobin, trifloxystrobin, piraklostropin, yang ujungnya tropin itulah golongan strobilurin. Itu bisa kita persiapkan untuk mengantisipasi segala jenis jamur. Itu mungkin secara garis besar persiapan yang bisa kita lakukan di kondisi cuaca penghujan. Apa saja yang perlu kita persiapkan itu. Oke, mungkin itu dulu Kakak Bayu. Sudah sore, kita mau pulang. Semoga apa yang kita tanam ini barokah dan bisa menjadi rezeki yang bermanfaat, berkah dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.